Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap karya yang besar mendapat penghargaan. Bahkan di dunia ini ada namanya hadiah Nobel. Kalau orang berjasa dalam perdamaian, maka dia mendapat hadiah Nobel dalam perdamaian dan sebagainya. Artinya bahwa setiap karya ada sebuah penghargaan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang anugerah terbesar bagi orang percaya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Setiap persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah setiap orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, judul khotbah saya adalah anugerah terbesar bagi orang percaya, atau dengan singkat, berkat orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini penulis Markus memberitakan firman kepada kita bahwa di sini kita harus memberitakan Injil kepada segala makhluk atau kepada setiap orang, sehingga apa? Setiap orang yang percaya, yang memiliki respon, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau percaya kepada Yesus, ada berkat khusus, ada anugerah khusus bagi orang yang percaya. Poin yang pertama ingin firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi anugerah yang pertama bagi orang yang percaya adalah dia yang pertama diberi keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Injil diberitakan dan orang mau merespon berita Injil itu, mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka anugerah yang terbesar, yang tidak bisa dibeli, yang dunia tidak bisa memberikan, yang nabi-nabi juga tidak bisa memberikan, ibadah juga tidak menyelamatkan, perbuatan baik juga tidak menyelamatkan, hanya karena iman. Sola fide. Hanya karena iman kita diberi keselamatan. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkat atau anugerah terbesar bagi orang yang percaya, yang setiap manusia memerlukan, yang setiap orang mencari keselamatan. Kenapa? Karena manusia hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Artinya apa? Ada batas waktunya. Setiap orang akan mati, dan kalau mati dia pergi kemana? Tetapi bagi orang yang percaya pada Yesus, dipastikan, dijamin keselamatan. Di sini katakan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini prinsip yang penting yang ini firman Tuhan katakan.
Jadi berkat orang yang percaya adalah keselamatan kekal. Jadi kalau kita mendengar, membaca firman Tuhan di dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya dapat selamat. Jadi hanya orang yang percaya dalam Yesus diberi anugerah. Dan itu bukan karena pekerjaannya, dan itu bukan karena perbuatannya, itu bukan karena amalnya, tetapi karena iman. Orang yang mau menyerahkan dirinya, orang yang mempercayakan dirinya, bahkan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka berkat yang pertama atau anugerah yang pertama adalah diberi keselamatan. Bapak Ibu Saudara, tidak cukup diberi keselamatan. Saya melihat prinsip yang kedua, ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sekali lagi saya bacakan ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya melihat prinsip yang kedua, berkat orang percaya adalah diberi kuasa. Firman Tuhan dalam kisah Rasul berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Anda percaya kepada Yesus, maka Anda secara permanen Roh Kudus memeteraikan diri kita di dalam hati kita, sehingga apa? Kuasa itu ada pada kita. Jadi saya melihat prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan, anugerah terbesar bagi orang percaya adalah diberi kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Mengurusin setan demi namaku, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Sekalipun meminum racun maut. Nah Bapak Ibu, kata minum racun maut itu bukan disengaja. Tetapi ketika orang meracun kita dan ketika kita memberitakan Injil karena pekerjaan itu, maka kita ada perlindungan. Jadi bukan disengaja. Kalau kita disengaja ya mati. Tetapi ini adalah dalam tugas pelayanan penginjilan. Dan ketika Anda memberitakan Injil, orang tidak suka, orang menolak Anda, dan mungkin mereka meracun, atau mungkin mereka memantrai saudara. Firman Tuhan berkata, tidak bisa, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub dan tenungan terhadap Israel. Jadi ini luar biasa. Engkau tidak lagi perlu takut dengan kuasa iblis. Engkau tidak perlu takut lagi masuk ke dalam pedalaman-pedalaman. Kenapa? Engkau disertai dengan kuasa Allah. Engkau diberi dengan kuasa Allah. Kita melihat para rasul melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus juga ada orang yang jatuh dalam loteng dan akhirnya bangkit kembali. Oleh karena apa? Orang yang percaya pada Allah, yang memberitakan tugas pemberitaan Injil, disertai dengan tanda-tanda ajaib atau diberi kuasa. Jadi prinsip yang kedua, diberi kuasa. Jadi tidak hanya engkau diselamatkan, tidak hanya engkau dijamin keselamatannya kekal, tetapi juga di dalam hidup ini engkau disertai dengan kuasa Allah. Engkau diberi dengan kuasa Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut lagi. Prinsip yang ketiga yang ingin firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara, saya melihat ayatnya yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya melihat prinsip yang ketiga. Berkat orang percaya adalah disertai Allah. Ketika para rasul dan para murid memberitakan Injil, Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda,
meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib. Artinya apa? Dalam ketaatan orang percaya ada penyertaan Allah. Bahkan kalau di dalam Matius dikatakan Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Artinya apa? Engkau tidak melayani sendiri, engkau tidak bergumul sendiri, engkau tidak berjuang sendiri, tetapi Allah menyertai saudara. Apapun keadaanmu, jangan takut. Mungkin bebanmu terlalu berat, dan Dia berkata, aku ikut menggendong kamu, supaya engkau dapat kuat dan teguh menghadapi masalah ini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, prinsip yang ketiga, berkat orang percaya adalah disertai Allah. Pekerjaan yang paling disertai Allah adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Kehidupan yang paling disertai Allah adalah kehidupan orang-orang yang percaya, yang menaruh hidupnya kepada Allah, yang mentaati Allah. Dia diberi kuasa. Tidak hanya diberi kuasa, Allah juga menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, seperti para rasul. Walaupun mereka akhirnya mati, mengenaskan, ada yang disalib, ada yang ditombak, ada yang digergaji dan sebagainya, tapi mereka tetap teguh imannya. Karena apa? Penyertaan Allah meneguhkan mereka. Di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, aniaya, dia tidak bertahan. Karena apa? Dia tidak berjuang sendiri. Siapa yang tidak takut kematian? Siapa yang tidak takut ke pedang? Hampir semua orang takut. Tetapi mengapa mereka berani? Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat orang percaya adalah diberi keselamatan. Dan itu karena anugerah saja. Diberi kuasa. Dan yang ketiga, disertai Allah dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Matius dikatakan sampai akhir zaman, sampai kesudahan dunia ini atau sampai akhir hidup kita, engkau tidak berjuang sendiri, tapi ada Allah yang menyertai engkau. Bahkan apapun keadaanmu saat ini sedang mengalami pandemi, kesulitan, krisis, Tuhan mau berkata, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau. Engkau bisa berjumpa Allah di tengah-tengah krisis. Engkau bisa berjumpa Allah di tengah-tengah penderitaan, kesulitan. Karena apa? Tuhan menyertai saudara. Tuhan melindungi.